Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Baptis Pangkal Pinang, edisi Senin 20 Mei 2024. Saudara, renungan hari ini kita akan membahas tentang perkataan Tuhan Yesus dari Injil Matius pasal 10 ayat 15. Sebelum saya bacakan, mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah lewat perkataan-perkataan firman-Mu dan penjelasan-penjelasannya, hati kami boleh dibukakan pada kebenaran firman Tuhan, pada kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan kami dan berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Surah Matius 10 ayat 15 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat ini masih ada kaitannya dengan renungan minggu lalu, di mana Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil, untuk mengusir setan, melepaskan orang dari kelemahan. Dan Tuhan Yesus berpesan kalau salam kamu itu diterima, kamu menetap dan kamu memberitakan Injil. Lalu kalau salam kamu itu ditolak, kamu ditolak kota itu, kamu pergilah, tebaskanlah debu. Dan ini adalah kelanjutan dari kalimat Tuhan Yesus. Nah, saudara, pertama kali saya menyadari makna dari kata-kata ini, entah berapa tahun yang lalu, pikiran ini serasa mau meledak. Sebab Sodom dan Gomora adalah dua kota yang terkenal pertama-tama karena kejahatannya. Sehingga perbuatan seksual yang menyimpang diberi nama sesuai dengan perilaku yang memang dilakukan oleh kota tersebut, penduduk kota tersebut, yaitu nama Sodom. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah karena Allah memutuskan untuk menghukum mereka dengan penghukuman yang spesial, yaitu hujan api belerang dari langit menghujani, menghanguskan kota-kota tersebut. Tetapi yang membuat kisah mereka menjadi luar biasa bagi saya adalah bahwa ternyata ceritanya tidak berawal dari begitu saja di dalam Alkitab. Ya, ternyata ada latar belakang tentang Sodom dan Gomora, yaitu beberapa saat sebelum Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora ini. Saudara, saya bacakan sedikit dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 8 hingga 12. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, jadi kedua raja dari dua kota ini, Sodom dan Gomora, lalu diikuti raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, yaitu melawan Kedorlaomer, raja Elam, Pidea, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga termasuk Lot, anak saudara Abram, yaitu Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian, saudara, saya tidak bacakan ayat-ayatnya, tapi saya ceritakan saja. Abraham mendapat kabar perihal keponakannya itu ikut diculik ketika Kedorlaomer, raja Elam, dan beberapa raja lainnya menaklukkan Sodom. Sehingga Abraham, waktu itu masih bernama Abram, menghimpun pasukannya dan bergerak untuk menolong Lot. Dan mereka mengalahkan Kedorlaomer, raja Elam, dan juga raja-raja sekutunya yang lain. Akhirnya, Raja Sodom itu datang menyambut Abraham. Saya mengasumsikan Raja Sodom yang menyambut Abraham ini adalah raja yang baru, karena kedua raja, yaitu Raja Sodom dan Gomora, itu jatuh ke sumur aspal waktu kalah perang. Dan ayat yang menceritakan itu mengatakan orang-orang yang tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Jadi kalimat itu saya asumsikan Raja Sodom dan Gomora
itu telah mati di sumur aspal itu. Ya, jadi kemungkinan yang menyambut Abraham ini, Raja Sodom, adalah raja baru yang menggantikan raja yang tadinya meninggal. Tetapi yang kemudian menjadi luar biasa adalah pada saat itu muncul juga suatu sosok yang tak diduga, yaitu Melkisedek, Raja Salem. Saya bacakan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Saya tutup kutipan, lalu saya ceritakan Abram menolak perintah dari Raja Sodom itu. Dia tidak membutuhkan harta benda. Dia hanya ingin keponakannya, Lot, itu selamat. Nah, saya tidak ada waktu, kita tidak ada waktu untuk menjelaskan Melkisedek ini panjang lebar, selain memberitahu saudara, mengingatkan kepada saudara yang sudah tahu bahwa keimaman Melkisedek ini, ya, seorang imam kepada Allah yang maha tinggi, ini menjadi semacam prelude, pendahuluan, atau juga menjadi model bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, di kemudian hari bisa berhak melayani Allah sebagai imam menurut ketentuan keimaman Melkisedek ini, karena tanpa harus mengikuti aturan Taurat, karena Taurat mengajarkan, menentukan keimaman itu hanya melalui keturunan Lewi, yaitu keturunan Harun. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, mengingat Tuhan Yesus mengaitkan hukuman Sodom dengan kehadiran dirinya di masa bersama para rasul. Jadi ada kaitan antara kota Sodom yang kemudian dihukum dengan kehadiran Melkisedek yang adalah semacam pendahulu keimaman Tuhan Yesus. Bagaimana di antara, di dekat kota Sodom dan Gomora, di antara bangsa Kanaan yang berdosa demikian, ada seorang raja yang saleh, bahkan dia adalah imam kepada Allah. Ada banyak tafsiran tentang siapakah Melkisedek ini, tapi saya tidak menjelaskannya untuk kali ini. Nah, jadi kota Sodom dan Gomora adalah kota yang bejat, meskipun ada beberapa peristiwa. Tetangga mereka, ada Raja Salem, adalah raja yang saleh, imam kepada Allah yang maha tinggi. Dan kemudian raja mereka sudah kalah perang dengan cara memalukan, jatuh ke dalam sumur aspal. Jadi ini semacam pendahuluan kembali, semacam firasat kalau orang Indonesia suka memakai hal-hal seperti itu. Sebelum hukuman api belerang itu yang sebenarnya dilaksanakan, seolah-olah ini pemberitahuan atau peringatan sumur aspal. Jadi saat Allah kemudian menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora kemudian hari, ini menunjukkan bahwa mereka tetap tidak bertobat. Mereka tetap terus hidup dalam kejahatan mereka, sekalipun mereka sempat kalah perang, sekalipun mereka dikunjungi dua orang benar, Raja Melkisedek itu, Raja Salem, dan juga Abram yang melindungi keponakannya. Nah, sampai di sini kita bisa menarik pelajaran bahwa manusia bisa begitu bebal. Kadangkala sebelum hukuman yang berat Allah timpakan, ia sudah lebih dahulu mengirim pesan-pesan, mungkin lewat peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dalam kasus Sodom dan Gomora. Mereka kalah perang, raja mereka nyemplung ke dalam sumur aspal, dan saat Abraham memenangkan perang itu, mengalahkan musuh-musuh mereka, Raja Salem, Melkisedek, muncul menyambut dan memberkati Abraham. Dan Abraham mengikat perjanjian dengannya di hadapan Raja Sodom yang baru. Nah, sama sekali mereka nampaknya tidak ada tergerak kepada kebenaran, pada pertobatan. Meskipun memang Abraham tidak datang untuk menyuruh mereka bertobat. Dan ini yang menjadi pembeda antara hukuman Sodom Gomora dengan hukuman orang-orang dari kota-kota yang nantinya para rasul kunjungi. Jadi pada saat Abraham mengunjungi Abraham untuk menyatakan rencana penghukumannya,
Abraham seorang yang benar, penuh belas kasihan. Dia mencoba bernegosiasi dengan Allah. Dia berkata, seandainya ada 50 orang benar di kota itu, apakah Tuhan akan mau mengampuni kota itu demi 50 orang benar? Dan Tuhan menjawab, ya dia mau, dia akan mengampuni kalau ada 50. Lalu Abraham mencoba mengurangi, bagaimana kalau 50 kurang 5? Dan Tuhan berkata, saya bersedia ampuni kalau ada 45 orang benar. Lalu terus Abraham mencoba mengurangi sampai angka yang ke-10, dan Tuhan menjawab, seandainya ada 10 orang benar, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Nah, tetapi pada akhirnya kita tahu tidak ada sampai 10 orang yang benar di kota Sodom maupun Gomora. Bahkan bisa kita simpulkan hanya Lot saja orang yang benar. Istrinya tidak, kedua anak perempuannya juga tidak. Meskipun Tuhan menyelamatkan mereka berempat karena Tuhan berbelas kasihan kepada Lot dan keluarganya. Tapi kita kemudian melihat bagaimana istri Lot ternyata tidak sungguh-sungguh. Dia sempat menoleh ke belakang pada waktu melarikan diri dan akhirnya ikut terhukum. Lalu kemudian setelah Lot dan kedua putrinya selamat, putrinya itu terpengaruh dengan budaya sesat dari Sodom dan Gomora, sehingga mereka sengaja tidur dengan ayah mereka Lot tanpa Lot sadari, dan itu menjadi sesuatu yang keji, ya, incest. Jadi kita melihat pengaruh dari dosa kota Sodom dan Gomora kepada keluarga Lot ini. Sekarang Tuhan Yesus berkata hukuman Sodom ini lebih ringan daripada kota-kota yang akan dikunjungi Rasul dengan berita Injilnya kalau mereka tidak bertobat. Mengapa? Jawabannya adalah karena Yesus itu lebih besar dari Melkisedek, lebih besar dari Abraham. Dan karena Sodom tidak mendapatkan kesempatan mendengar, melihat Mesias, tidak mendapat kesempatan melihat mujizat-mujizat yang menyertai sebagai tanda bahwa Yesus adalah Mesias dan rasul-rasul yang memberitakannya adalah betul utusan dari Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara, refleksi pelajaran bagi kita hari ini adalah setiap kali kita memberitakan Injil, kita harus ingat, kita antara membawa aroma kematian bagi mereka yang tetap tidak mau percaya, tapi bagi mereka yang bertobat, kita sungguh membawa berita keselamatan yang memerdekakan mereka dari murka Allah. Murka Allah yang mengerikan pada saat itu terjadi, yang tidak diduga-duga, yang dianggap remeh oleh manusia karena menolak, menyangkali kebenaran. Nah, tetapi saudara, ini hal yang pertama. Dan bagi kita secara pribadi, sebagai orang Kristen, sudah berapa kali kita mendengar Injil? Berapa kali kita mendengar bahwa Allah membenci dosa? Berapa kali kita ditegur oleh firman Tuhan, tetapi sungguhkah kita merespon dengan pertobatan setiap kali kita mendengar dan mendapati ada kesalahan, ada yang kita perbuat yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Saudara, ada satu bagian firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 10 yang berkata demikian. Sebab kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi kota Sodom itu adalah gambaran tentang hukuman yang sebenarnya, yang jauh lebih mengerikan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih berat yang hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sekali lagi, kata-kata Tuhan Yesus itu sepatutnya membuat kita gentar dan juga membuat kita memandang serius berita Injil yang harusnya kita beritakan. Kiranya renungan ini memberkati dan boleh menolong kita lebih menganggap serius pemberitaan Injil setiap kali kita lakukan. Bagi saudara yang belum melakukan, mari kita lakukan, saudara, karena ini adalah sebuah hal yang serius, yang berdampak besar. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.